pertanyaannya. Nama saya Pungkas Riyandika, panggilannya Pungkas. Saya alumni tahun 2004. Saya ambil major saya di kampus Advertising dan Marketing Communication. Saya bekerja di perusahaan Reckitt Benckiser Indonesia, sebuah perusahaan FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Sekarang saya sebagai Digital Manager di sana. Kalau dibilang saya harusnya bagi kopi, Pemirsa, inilah headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pemirsa, inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tetap bersama saya Yohana Margareta. Saya Yohana Margareta, saya angkatan 2004. Dulu saya di Atmajaya mengambil mayor Public Relation dan minornya Advertising. Saat ini saya sedang bekerja di perusahaan media, di Metro TV tepatnya. Nama saya Lufiana, panggilannya Lufi. Saya kuliah di Visipol Atmajaya, angkatan pertama. Saya pernah kerja di media televisi, pernah kerja di LSM untuk media. Terus saya sekarang kerja di KBR 68H, kantor berita radio 68H di Jakarta, dan aktif di organisasi perempuan, di komunitas aksi buruh perempuan dari gerakan frekuensi Republik. Nah ini orang-orang di sini mungkin naskahnya kuat deh, tapi stok gambarnya sering nggak ada apa, mungkin berita, mungkin momen. Halo, nama saya Bayu, lengkapnya Bayu Prihantoro Lemon. Saya alumni Atmajaya, Visip Atmajaya. Saya angkatan 2003 dan sekarang saya bekerja di film. Saya mengelola perusahaan saya sendiri, namanya 56 Film. Saya juga mengajar di Universitas Multimedia Nusantara sebagai desain pada waktu. Nama saya Indika Martanti, biasa dipanggil Nika. Saya alumni Visip Atmajaya angkatan 1992. Saya pernah bekerja sebagai seorang multi-creation manager di sebuah hotel berbintang di Jakarta dan juga mall terbesar di Jogja dan Surakarta. Tapi saat ini saya mengelola sebuah hotel di Kota Wonosobo. Pastinya ada juga aktivitas misalnya mengajar anak-anak sekolah. Nama saya Imade Arsana Dwi Putra. Saya masuk sosiologi Visip Atmajaya di tahun 1995. Selama ini saya banyak bekerja di sektor penelitian dan media massa, jurnalistik. Saya pernah menjadi koresponden untuk ABC, kontributor untuk National Geographic, dan bekerja di lembaga survei Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai freelance dalam penelitian dan jurnalistik. Ya, saat ini Universitas Atmajaya Yogyakarta sedang menapak ke usia 50 tahun depan. Beberapa upaya untuk perbaikan pelayanan antara lain kita lakukan untuk alumni. Nah, UAJ sudah membuat rencana studi tentang pusat bimbingan karir. Nah, pusat bimbingan karir sendiri akan membuat rencana pelayanan kepada alumni semakin baik. Antara lain, satu, pusat bimbingan karir akan menyediakan upaya penyimpanan dan sharing data kepada alumni, yaitu yang disebut dengan Symphony. Ya. Kemudian yang kedua, pusat bimbingan karir akan menyediakan konsultasi bagi para mahasiswa dan juga alumni untuk karir mereka ke depan. Yang ketiga, pusat bimbingan karir akan menyediakan semacam bursa kerja, yaitu semacam job fair yang sudah pernah dilakukan selama ini dan terus akan dilakukan dengan perbaikan-perbaikan. Yang keempat,
adalah pusat bimbingan karir juga akan memfasilitasi hubungan antara calon pengguna alumni dengan alumni dalam hal rekrutmen langsung di kampus. Diharapkan maka alumni-alumni Atmajaya di Jakarta akan segera memperoleh tempat bekerja, tempat berkarir yang cocok dan cepat, sehingga mereka kemudian bisa mengaplikasikan ilmu-ilmunya dengan baik di masyarakat. Kampus FISIP ingin meningkatkan silaturahmi dengan alumni melalui beberapa hal. Misalnya yang pertama, kampus memfasilitasi kumpul-kumpul alumni yang bersifat informal dan santai. Lalu yang kedua, kampus juga membuka kesempatan untuk alumni kembali mengajar di kampus dengan alumni mengajar. Salah satunya adalah kami mengundang alumni untuk ikut studium general atau seminar, kemudian alumni bisa mengajar di situ sebagai seorang praktisi. Lalu yang kedua juga bisa melalui inisiatif alumni sendiri. Jadi alumni misalnya memiliki skill tertentu ingin berbagi ke teman-teman mahasiswa, bisa menghubungi kampus, lalu kami akan membukakan kelas untuk alumni mengajar berdasarkan inisiatif sendiri. Dan yang ketiga adalah misalnya kampus juga ingin meningkatkan kerjasama dengan alumni melalui peningkatan komunikasi via email ataupun digital media dengan alumni, dan satu lagi yaitu melalui buletin alumni yang nanti akan segera di launching dan akan diberikan kepada alumni setiap 3 bulan sekali via email maupun pos. Dengan semakin besar alumni yang ada di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri, juga dengan kapasitas alumni yang semakin meningkat. Kalau selama ini kan lebih banyak di middle management, sekarang sudah ada yang jadi wali kota, ada yang jadi doktor, ada yang jadi DPR, ada yang jadi DPD, anggota DPD dan sebagainya. Saya kira peran-peran itu bisa dimanfaatkan oleh kampus gitu. Dan terutama juga mahasiswa. Artinya mahasiswa punya kontak, punya ini loh alumni kita FISIP Atmajaya, dan bisa dihubungi, bisa dimintai tolong, bisa mungkin nanti kalau lulus mencari kontak kerja dan sebagainya. Jadi itu hal-hal yang bisa akan kita kembangkan ke depan. Tetap bagaimana agar mahasiswa mendapatkan pelayanan yang baik, terutama dari kampus dan alumni juga bisa tetap berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pendidikan di FISIP Atmajaya. People inspire people. Salam sukses alumni. Salam sukses untuk alumni. Salam sukses untuk para alumni. Salam sukses untuk alumni. Salam sukses untuk alumni. Salam sukses untuk alumni. Salam sukses untuk alumni. Yes, yes, yes. Yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes. Yes.